Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustaz Anen Suhadi. Mudah-mudahan dia senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustaz Afifuddin, Bapak Ustaz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi-lagi kita dikasih rahmat dari Allah berupa hujannya yang gak ada hentinya tadi, lumayan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi rahmat buat kita. Dan alhamdulillah kita telah sampai di Masjid Al-Ikhwan setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, lanjut duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kesemuanya ini Allah jadikan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi satu catatan amalan saleh buat kita, hingga pada akhirnya Allah bimbing kita terus dengan hidayah dan petunjuknya, selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita kemarin masih dalam satu shop ya, satu pembelajaran tentang shop atau barisan. Bahwasanya kita belajar pada satu catatan tentang sebaik-baiknya shop laki-laki ya. Dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, jelas dikatakan di sana khairun sufufir rijal ya, sebaik-baiknya shop laki-laki adalah paling depan, awwaluha ya, sebaik-baiknya shop laki-laki ada di posisi paling depan, wasyarruha akhiruha, seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Mau depan mau belakang Pak? Kalau yang kerjanya di Yamaha pengennya yang terdepan ya, biar bagus semuanya ya. Lantas kemudian wa khairus sufufin nisa, sebaik-baiknya shop wanita. Nih Bu, dengerin Bu ya, sebaik-baiknya shop atau barisan pada wanita atau ibu-ibu ya, akhiruha, baiknya yang paling belakang. Di paling depan gak ada, belakang juga gak jelas ya. Jadi akhiruha wasyarruha awwaluha. Kalau umpamanya jamaahnya banyak ya, posisi yang paling depan tuh ibu-ibu gak bagus, harusnya di belakang ya Bu, paham ya? Insya Allah. Lantas kemudian ini pembelajaran kita malam hari ini untuk perempuan Pak sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya buat jadi ilmu buat kita. Di tempat berdirinya wanita jika jadi imam ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya apabila seorang wanita masuk masjid atau apabila secara umum wanita itu masuk ke dalam masjid, ternyata sholat berjamaah itu sudah selesai ya. Ini ada ibu-ibu umpamanya rombongan pengajian, bagi banyak kegiatan di luar,
pengen sholat berjamaah di masjid, datang ke masjid, tiba-tiba sholat jamaahnya udah bubar, udah selesai. Sekarang karena pengen mengambil pahala sunnah, nih ibu-ibu bikin sholat berjamaah, ya, maka boleh bagi mereka untuk sholat berjamaah, kadang larang, ya, karena sekumpulan wanita. Lantas kemudian ini hukumnya sunnah ya Pak. Lantas kemudian maka yang sunnah jika wanita jadi imam ya bagi wanita. Jadi wanita nggak boleh mimpin jadi imam laki-laki. Ya, wanita sama wanita. Posisinya bagaimana Ustaz? Posisinya kita ambil ya sama seperti laki-laki tapi di tengah. Ya, cuman kalau laki-laki kan posisinya maju ke depan. Ya, kalau wanita itu biar tertutup rapat, dia tetap posisinya sebagai imam di depan di tengah, cuma jangan ke depan. Ya, jadi nggak ada sama halnya dengan laki-laki. Ya, kalau laki-laki kan ke depan, ya, biar kelihatan nih imamnya. Kalau perempuan sholat berjamaah, ya di dalam masjid, sekelompok wanita yang dipimpin oleh seorang imam karena pengen dapat pahala sunnah, boleh silakan. Ya, tapi posisinya di tengah, nggak boleh ke depan rata. Ya, ya kalau bahasa maju sedikit, ya, biar menandakan bahwasannya ini sholat berjamaah itu diperbolehkan. Jadi intinya tetap semuanya terkesan tertutup dengan jamaah. Ya, dasarnya ini adalah dalilnya satu hal yang pernah dialami oleh bahagian daripada istrinya Rasulullah SAW seperti Siti Aisyah dan juga Ummu Salamah ketika memimpin kaum wanita dalam sholat berjamaah. Dipaham deh Pak. Jadi dalilnya juga jelas ya. Lantas kemudian Bu paham Bu ya Bu? Ya. Jadi boleh mengadakan sholat berjamaah. Tapi kalau nanti berjamaahnya dengan laki-laki, sebaiknya ibu-ibu ada di posisi paling belakang. Jadi nggak di samping kiri, nggak di samping kanan. Ya, ini posisi seperti ini benarnya. Ya, jadi jamaah bersama dengan bapak-bapaknya, imamnya laki-laki, lantas kemudian ibu-ibu ada di posisi setelah barisan saf laki-laki. Ya. Lantas kemudian ini ada hal yang sangat menarik dalam pembelajaran kita kali ini. Apabila wanita lewat di depan orang sholat, Bu, ini pahamin, emang jarang sih, nggak ada sih ya. Ya, tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwasanya lewatnya seorang laki-laki di depan orang yang sedang sholat ini nggak membatalkan sholat. Kalau laki-laki, ya. Sholatnya nggak batal, cuman yang lewatnya masalah. Kalau ada orang sholat lewat, umpamanya nggak ada sitroh, artinya pembatas. Ini, makanya perlu dipelajari nih Pak. Perlu dipahami ketika kita sholat sendirian, ya, bikin tuh sitroh, umpama bawa tas, taruh tasnya di depan, ya. Artinya apa? Ketika ada orang yang melintas, ya. Kita sholat nggak terganggu dan orang yang lewat nggak ada masalah. Cuman bedanya begini Pak, kalau sholat berjamaah, lantas kemudian sitrohnya di mana Pak? Pembatasnya? Hah? Umpamanya nih satu barisan 1, 2, 3, ada orang yang lewat, mondar-mandir, boleh nggak? Boleh. Biarin orang mondar-mandir, apalagi anak-anak ya. Kenapa? Karena sitrohnya sholat berjamaah ada di depan imam. Nih, mesti kadang-kadang ada orang nggak penting. Kenapa? Karena kita lagi sholat berjamaah. Kecuali imam sudah assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini ada jamaah ya yang menjadi makmum masbuk. Ya. Nah sitrohnya itu di mana? Sitrohnya itu ada di barisan depannya. Ya, andai kata ada orang yang melintas melewatinya cukup dengan tangan. Ya, nggak usah pakai kaki nendang. Orang lagi sholat kok. Ya, cukup tangan dimajukan supaya jangan ada orang yang lewat atau melintasi ketika dia ada sholat karena dia jamaah sebagai makmum masbuk. Atau dia lagi sholat sendiri.
Ya, makanya pentingnya sitroh itu mengingatkan untuk orang yang melintas di depan orang yang sedang sholat itu nggak boleh. Ya, kalau kata Rasulullah SAW itu sama aja dia menanti 40. Makna 40 ini 40 tahun. Bapak pengen nggak nungguin 40 tahun masuk surga? Kelamaan ya benar. Ya, jadi jangan melintasi orang yang sedang sholat. Jadi sitroh untuk sholat berjamaah itu adanya di imam. Tidak ada orang yang melintas di sini jadi sholat. Ya, paham Pak ya? Ini ilmu ya. Lantas kemudian adapun wanita, nih ilmu. Jika lewat di depan orang yang sedang sholat, nih ada perempuan, bukan anak-anak nih Pak ya, udah balik, udah jadi ibu-ibu, jadi mama ya bahasanya. Sebagian ya ahli ilmu berpendapat bahwa orang yang sedang sholat tersebut sholatnya kalau dilintasi oleh seorang perempuan ada 3 dalam makna hadis ini, yaitu himar, keledai, lantas kemudian anjing hitam, dan yang satu lagi adalah perempuan. Nih kalau bapak lagi sholat sendirian ya, terus akan yang lewat ibu-ibu putus ya, sholatnya putus, harus diulang Bu. Makanya kalau ada orang yang lagi sholat jangan lewat ya. Ini kadang-kadang banyak acara kegiatan, umpamanya ada kegiatan maulid, ada orang yang sholat sunnah, ibu-ibu saking ribetnya jadi panitia lewat, ada nggak kayak gitu? Ya ada, putus di sholatnya. Artinya yang sholat ini harus diulang lagi sholatnya. Kalau bapak-bapak lewat harus perhatikan ada sitroh di depannya. Kalau ada sitroh jangan. Ya kalau sholat berjamaah ada sholat. Tapi kalau sholat sendiri maka sholatnya jadi terputus. Dan orang yang dilintasi ketika dia sholat oleh perempuan maka diulang lagi sholatnya. Paham Pak? Ini ilmu nih. Ya, makanya luar biasa bahwasanya ibadah itu bisa diterima ya sama Allah karena 2 hal. Yang pertama harus ada ilmunya. Saya sering kali sampaikan. Yang kedua ya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar asal-asalan ya. Jadi jelas dasarnya adalah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir aja Pak, ini terlalu panjang. Fa innahu yaqta'u salatal khimar ya wal mar'ahu wal qalbul aswad. Jadi pada akhir hadis ini dikatakan bahwasanya maka dapat memutus sholatnya dengan 3 hal. Yang pertama al-khimar, keledai. Yang kedua wal mar'ah, maknanya adalah perempuan. Dan yang ketiga wal qalbul ya aswad, anjing hitam. Kira-kira al-ikhwan ada masuk anjing itu belum lagi sholat? Ada nggak? Jarang. Kalau zaman dulu ya masih ada karena sholatnya masih di luar Pak ya. Jadi ada himar yang lewat, ada keledai yang lewat, putus tuh sholatnya, harus diulang lagi. Ada perempuan yang lewat, putus tuh sholatnya, harus diulang lagi. Terus ada anjing hitam yang lewat, putus sholat. Tapi kalau di kampung mungkin masih ada baji ya anjing-anjing yang liar kita lewat ya. Tapi warnanya hitam, ya kalbun aswad, ya enggak dalam makna hadis ini ya, bukan anjing coklat tadi. Yang penting anjingnya hitam. Kalau lewat melintas berarti terputus ya. Ini adalah dalil yang sahih, jelas dan tidak ada cacatnya sedikit pun. Lantas kemudian dikatakan lagi sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat Rasul ya yang 4 ini memberikan penjelasan seperti itu ya. Jelas bahwasanya salat itu akan terputus karena 3 hal. Ya, pada pertama ada wanita yang lewat, terus kemudian himar atau keledai, yang kemudian yang ketiga anjing hitam. Dikatakan lagi bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqta'u shalah al-qalbul aswad wal mar'atul haid. Ya.
Yang dapat memutus salat adalah anjing hitam dan wanita yang lagi haid. Ya, ibu-ibu kalau lagi haid, kalau bisa jangan main dekat-dekat masjid. Ya, kalau bisa. Ya. Yang lagi punya apa janabah junub, ya kalau bisa udah mandi dulu di rumah, rapiin bersihin dulu dah. Ya ibu-ibu yang lagi haid, ya kadang-kadang kan namanya orang kampung asal lewat aja, ya jelas. Yang bisa memutus sholat itu adalah dalam makna hadis lain adalah wanita yang lagi haid dan juga anjing hitam. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah bila wanita yang lewat di depan wanita yang lewat sedang sholat, maka hal ini pun dapat memutus sholatnya. Jadi ibu-ibu, ada ibu-ibu lewat putus sholatnya, ya harus diulang. Paham Bu? Paham nggak? Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Sebelum kita masuk pada 4 keadaan makmum ketika berjamaah, ini penting nih tentang makmum. Ada masih nama waktunya kan? Pagi. Di situ ada kategori anjing hitam. Yang lewat melintas. Ya, ini karena makna hadis Rasulullah SAW. Ya, udah bahasa kalau kita kan kenal dengan dalil nas Al-Quran, hadis Rasulullah SAW ditambah dengan ijma para ulama. Kalau sebelumnya ada atsar, pendapat para sahabat-sahabat Nabi. Ya, cuman karena ini hadisnya sahih, ya udah nggak bisa dibantah lagi. Ya. Enggak ada kisah lain. Ini yang disampaikan dalam makna hadis ini. Kalau udah riwayatnya imam yang besar, ya seperti Imam Muslim dan juga hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari yang muttafaqun alaih, kalau maknanya itu udah baku. Ya, Al-Quran, Al-Hadis. Ya, kalau Al-Hadis mengatakan 3 hal yang bisa memutus tentang sholatmu adalah wanita, himar, dan juga anjing hitam, udah baku. Paham ya Pak? Dengan tawar-menawar, ya. Kenapa sih harus begini? Ya udah, memang itu adalah perkataan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bahasa baginda Rasul, dia adalah bukan karena nafsunya, ya. Karena dari Rasulullah SAW sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nih Pak ya? Waktunya dikit lagi nih panen. Udah habis belum? Belum, masih ada ya. Ada 4 keadaan makmum ketika berjamaah. Ini yang diambil secara umum ya Pak. Ya, berdasarkan keadaan. Kalau bahasa kita survei membuktikan. Ya. Jadi ada makmum yang macam-macam nih Pak. Ada yang sholat ngeduluin imam. Mau kemana sih lo? Sholat buru-buru. Ada yang sholat belakangan banget, susah ngikutin imam. Ya, di sini kita akan membahas sedikit tentang 4 keadaan makmum, ya, ketika sholat berjamaah. Yang pertama ada makmum yang sami'na wa ata'na, seperti pengadaan para sahabat. Ya, sauzububakum Inna tasyiwa tasububi min tamamis sholat. Kalau udah imam udah bilang begitu, makmum sami'na wa ata'na, ikut, ya, saya dengar, saya taat, ya, ikutin. Nah, yang pertama ini adalah mengikuti. Inilah yang dibenarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti, ya, liyutammi. Jadi kalau sudah ada imam yang di depan, makmumnya harus mengikuti. Fala takhlifu alaihi, ya. Apabila imam itu takbir, ya, dan apabila imam itu ruku, maka takbirlah, maka rukulah. Ya, faida raka'a farka'u. Apabila dia ruku, maka ruku, ya. Lantas kemudian apa dikatakan sami Allahu liman hamidah.
Ketika imam itu mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Jadi nggak usah ikutin lagi sami Allahu liman hamidah, langsung makmumnya kalau kata imam sami Allahu liman hamidah. Kita ulang dari awal ya. Ketika imam mengatakan takbir, takbir ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Ya, takbiratul ihram itu yang pertama Allahu Akbar. Imam lanjut tuh makmumnya Allahu Akbar. Jangan imam lagi Allah, ikutin Allah, jangan. Ya, selesaikan dulu imam mengatakan Akbar. Allahu Akbar. Lanjut Allahu Akbar. Ini ada dua keutamaan di sini. Ada dapat pahala haji umroh luar biasa. Ya, kalau ikut bersama dengan imam. Ya. Lantas kemudian apabila imam itu ruku, faida raka'u, ya, lantas kemudian farka'u, ikut ruku. Lantas kemudian sami Allahu liman hamidah. Fa idza qala imam nih ya, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Nah, makmumnya ikut dengan kata-kata kalimat rabbana walakal hamd. Jadi nggak usah ikut sami Allahu liman hamidah. Wa idza sajada fasjudu. Lantas kemudian ketika imam itu sujud, fasjudu, maka kalian ikuti sujud. Ya. Jadi nggak boleh ngedului imam. Di sini yang pertama pembahasan kita dalam empat keadaan ini adalah mengikuti. Lantas kemudian wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila imam salat dengan duduk, maka salatlah kalian semuanya dengan duduk. Di sini umpamanya ada 10, ya, karena ta'zim jamaahnya, karena dimuliakan, karena karomahnya, karena marwahnya sang imam luar biasa. Imamnya duduk, makmumnya boleh duduk. Ya kan nggak pantas banget pak imamnya duduk, makmumnya diri. Walaupun makmumnya dalam keadaan puasa, ya, makmumnya dalam keadaan sanggup, tapi ketika imam, ya, dikarenakan dalam mana hadis ini wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'u. Apabila imamnya duduk, maka kalian sebagai jamaah ikut duduk. Ada nggak pernah kejadian di sini? Nggak pernah. Pokoknya Pak Afif pinggangmu udah sakit banget jadi imam, maksain imamnya nggak kuat diri, duduk dia. Kenapa Pak Afif kok duduk? Pinggang sakit. Ya, duduk. Ya, artinya apa? Mengikuti. Paham ya? Udah masuk sholat isya, udah besok lagi belajar dia. Ya. Jadi nggak boleh mendahului nanti untuk pertemuan kita minggu depan, untuk hal keadaan tidak boleh makmum itu mendahului imam. Ya, udahlah Pak, jadi makmum gampang. Ya, yang bodoh bisa jadi makmum, yang tua bisa jadi makmum, yang muda bisa jadi makmum. Pokoknya ikutin, ya. Paham nih ya? Dengan makna hadis ini Rasulullah SAW sudah bersabda, ikuti imam. Imam takbir, ikut takbir. Imam ruku, ikut ruku. Imam sujud, ikut sujud. Ya. Nanti ketika sampai Allah liman hamidah, perbedaan di situ. Walakal rabbana walakal hamd. Cukup. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini walaupun sedikit, ya, menjadikan satu catatan ilmu yang bermanfaat buat kita. Terus Allah bimbing kita dengan hidayah dan petunjuknya. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma amilna bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.